Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya Putra Paranaya akan mempresentasikan tugas untuk evaluasi dan audit sistem informasi, yaitu evaluasi tata kelola teknologi informasi pada SHRCell menggunakan COVID-19 dengan menggunakan domain APO03 dan BAI07. Baik, mari kita lanjut ke latar belakang. Sebagai UMKM yang bergerak di bidang retail telekomunikasi, SHRCell memiliki aktivitas operasional dengan intensitas transaksi yang cukup tinggi. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan teknologi informasi yang terstruktur sangat diperlukan untuk menjaga efisiensi dan ketepatan data. Pada penelitian terakhir yang dijalankan, SHRCell sedang melakukan proses digitalisasi, terutama dalam penerapan sistem POS dan pembukuan berbasis MySQL. Namun, proses bisnis yang berjalan masih banyak dilakukan secara manual. Belum ada dokumentasi, arsitektur TI, serta belum ada standarisasi proses yang mendukung transformasi digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COVID-19 untuk mengetahui sejauh mana kesiapan organisasi dan proses bisnis SHRCell dalam mendukung digitalisasi. Kita lanjut dengan tujuan evaluasi. Ini adalah untuk menilai sejauh mana kapabilitas tata kelola TI di SHRCell sesuai dengan standar COVID-19. Yang pertama, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses TI, khususnya pada dua domain, yaitu APO03 yang berfokus pada arsitektur enterprise dan BAI07 yang berfokus pada pengelolaan, perubahan, dan transisi sistem. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi proses bisnis saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya diterapkan berdasarkan pedoman COVID-19. Dan yang terakhir, hasil dari evaluasi ini digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat membantu SHRCell meningkatkan tata kelola TI serta mendukung kelancaran proses digitalisasi yang sedang berlangsung. Kerangka kerja COVID-19. Ini adalah tata kelola dan manajemen TI yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa teknologi informasi berjalan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Framework ini bersifat komprehensif karena tidak hanya mencakup pengaturan di level strategis, tetapi juga mengatur bagaimana proses-proses TI dijalankan secara operasional. COVID-19 bekerja dengan pendekatan berbasis tujuan, yaitu menghubungkan kebutuhan bisnis dengan praktik tata kelola TI melalui domain-domain yang terstruktur. Secara umum, COVID memiliki dua area besar, yaitu ada governance yang berfokus pada evaluasi dan arah kebijakan, dan yang kedua adalah manajemen yang berisi domain-domain operasional yang menjalankan aktivitas TI sehari-hari. Dalam evaluasi ini, saya berfokus pada dua domain dari area manajemen, yaitu APO03 yang mengatur arsitektur enterprise agar selaras dalam proses bisnis, dan BAI07 yang mengatur bagaimana perubahan sistem diterima dan dijalankan dengan aman. Dengan menggunakan COVID-19 sebagai acuan, kita dapat mengukur kapabilitas proses TI SHRCell secara lebih objektif dan terstruktur. Baik, mari kita lanjut dengan struktur organisasi SHRCell. Di SHRCell terdiri dari pemilik sebagai pengambil keputusan utama, kemudian admin operasional yang bertanggung jawab pada pengelolaan stok, dokumen, dan pencatatan transaksi. Di bawah admin terdapat kasir yang menangani transaksi langsung dengan pelanggan, serta staf penjualan yang fokus pada pelayanan dan penjualan produk fisik maupun digital. Struktur ini cukup sederhana, sesuai dengan karakteristik UMKM. Namun struktur seperti ini juga membuat setiap peran sangat bergantung pada individu. Karena itu, standarisasi proses dan penerapan sistem digital menjadi sangat penting agar operasional dapat berjalan lebih konsisten dan tidak bergantung pada pencatatan manual. Baik, domain yang dievaluasi dari ini ada yang pertama APO03, dirancang berdasarkan dengan kebutuhan organisasi. Domain ini penting bagi SHRCell karena saat ini mereka sedang melakukan digitalisasi dan membutuhkan arsitektur yang terstruktur. Dan domain yang kedua ada BAI07, seperti sebelumnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan transisi, pelatihan pengguna, komunikasi perubahan, dan evaluasi pasca implementasi. Dengan mengevaluasi kedua domain ini, kita dapat menilai kesiapan SHRCell dalam mengadopsi sistem digital baru, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar proses transformasi digital dapat berjalan lebih efektif dan terkontrol. Baik, kita lanjut, dan di sini ada pain points yang itu as is atau sekarang dengan kategorinya, yaitu akurasi stok, dan juga ada permasalahan. Mulai lagi dari akurasi stok, permasalahannya selisih data karena manual, ada proses yang manual yang menyebabkan pencatatan dua kali, ada human error yang menyebabkan risiko kesalahan tinggi, ada integrasi data tetapi belum ada integrasi sistem, ada dokumen tapi tidak ada standar dan SOP. Terus ada change readiness, tetapi pengguna belum siap. Baik, ini evaluasi APO03 dengan kategorisasi subproses APO03, deskripsi, kondisi SHRCell, dan penilaian. Mari kita mulai. APO03.01 identifikasi kebutuhan EA. Menentukan kebutuhan arsitektur, TI, dan bisnis. Kebutuhan sudah dikenali, belum terdokumentasi formal. Penilaiannya adalah partially achieved.
Terus IPO 0302 mengembangkan EA, membuat model bisnis data aplikasi teknologi. Sudah ada draftnya, sudah ada draft TOGAF-nya, tetapi belum lengkap, partially achieved. IPO 03.03 implementasi dan pemeliharaan EA, menjalankan dan memperbarui arsitektur secara berkala, tidak ada mekanisme review, not achieved. Integrasi data IPO 03.04, kepatuhan terhadap EA. Proses harus mengikuti EA yang ditetapkan, tidak ada SOP kepatuhan EA, not achieved. IPO 03.05, komunikasi EA kepada pemangku kepentingan, hanya pemilik yang paham, staff belum, partially achieved. Pada domain IPO 03, hasil evaluasi menunjukkan bahwa SHRCell baru menjalankan sebagian kecil dari praktik arsitektur enterprise. Kebutuhan arsitektur sebenarnya sudah dipahami, namun masih belum terdokumentasi secara formal. Rancangan arsitektur menggunakan TOGAF yang sudah mulai dibuat, tapi belum lengkap dan belum menjadi standar yang digunakan secara konsisten. Mekanisme pemeliharaan atau review arsitektur belum ada, sehingga tidak ada pengendalian terhadap perubahan sistem. Selain itu, tidak ada SOP yang memastikan kepatuhan terhadap arsitektur, dan komunikasi terkait arsitektur masih terbatas pada pemilik saja. Secara keseluruhan, domain IPO 03 berada pada level 1, yaitu proses sudah berjalan tetapi belum terstruktur dan belum distandarisasi. Mari kita lanjut ke evaluasi BAI 07 dengan subproses deskripsi, kondisi, dan penilaian. Yang diawali dengan BAI 07.01, evaluate change readiness, menilai kesiapan organisasi terhadap perubahan, belum ada analisis formal, partially achieved. BAI 07.02, plan transition, menyusun rencana transisi sistem, belum ada dokumen transisi. BAI 07.03, establish new processes, menetapkan SOP sistem baru, SOP belum final, partially achieved. BAI 07.04, prepare stakeholders, pelatihan dan komunikasi perubahan, belum dilakukan, not achieved. BAI 07.05, execute transition, pelaksanaan transisi ke sistem baru belum diterapkan penuh, partially achieved. BAI 0706, review dan close transition, evaluasi pasca implementasi, belum ada mekanisme evaluasi, not achieved. Nah, berarti tingkat kapabilitas untuk domain BAI 07 hasil evaluasi menunjukkan bahwa SHRCell belum memiliki kesiapan yang kuat dalam proses perubahan sistem. Tidak ada analisis kesiapan perubahan maupun rencana transisi yang terdokumentasi. SOP untuk sistem baru juga belum lengkap, dan pelatihan bagi pengguna belum dilakukan. Transisi sistem belum berjalan sepenuhnya, dan evaluasi pasca implementasi juga belum direncanakan. Karena itu, domain BAI 07 berada pada level 1, di mana proses sudah mulai dijalankan, tetapi belum didukung oleh dokumentasi dan perencanaan yang memadai. Dan jadi difinalisasikan tingkat kapabilitas atau capability levelnya. IPO 03 adalah level 1, yaitu perform, dan BAI 07 adalah level 1 juga, yaitu perform. Nah, ini di sini kita lanjut ke gap analysis dengan domain, current level, target level, gap, dan akar permasalahan. IPO 03 Enterprise Architecture level 1 perform, target levelnya adalah level 3 define, dan gapnya adalah 2 level. Di sini akar permasalahannya, EA belum lengkap, tidak ada SOP EA, belum ada review arsitektur. Nah, lanjut dengan BAI 07, change, acceptance, dan transitioning. Di sini current levelnya adalah 1, dan target levelnya adalah 3, yaitu define. Gapnya ada 2 level. Akar permasalahannya adalah tidak ada rencana transisi, belum ada pelatihan, SOP belum final, tidak ada proses evaluasi perubahan. Nah, di sini kita lanjut ke rekomendasi perbaikan. Rekomendasi untuk IPO 03 Enterprise Architecture adalah untuk melengkapi dokumentasi EA seperti proses, data, aplikasi, dan teknologi. Juga buat SOP kepatuhan arsitektur, lakukan review arsitektur berkala, komunikasikan EA ke seluruh staff, tetapkan standar integrasi sistem. Rekomendasi untuk BAI 07, change, acceptance, and transition. Susun rencana transisi sistem seperti timeline, resiko, strategi komunikasi, kemudian sediakan pelatihan pengguna dan panduan operasional. Lanjut dengan finalisasi SOP sistem baru, terus melakukan uji coba pilot project sebelum implementasi penuh, kemudian terapkan evaluasi pasca implementasi atau post implementation review. Nah, dengan ini kita simpulkan bahwa evaluasi menggunakan COVID-19 menunjukkan bahwa SHRCell memiliki struktur organisasi yang jelas, namun proses-proses TI di dalamnya masih belum terdigitalisasi secara penuh. Baik pada domain IPO 03 maupun BAI 07, tingkat kapabilitas saat ini berada pada level 1 atau perform, yang berarti proses sudah berjalan tetapi belum terstandarisasi dan belum memiliki dokumentasi yang lengkap. Gap terbesar muncul pada dokumentasi arsitektur, SOP, kesiapan perubahan, dan minimnya pelatihan pengguna. Dengan menerapkan rekomendasi yang telah dibuat, SHRCell berpotensi untuk mencapai level 3 atau define, di mana proses sudah terdokumentasi, standar sudah diterapkan, dan perubahan dapat dikelola dengan lebih baik. Hal ini akan membawa SHRCell menuju transformasi digital yang lebih terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Baik, dengan itu presentasi dari saya selesai. Semoga sesuai dengan apa yang diperlukan, dan semoga dimaklumi jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.